Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, Dad, selamat pagi. Eh, Hari ini kita mau eh, ada kegiatan obrolan sehat dari Eri Project. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang pentingnya asam folat bagi kehamilan. Nah, udah ada nih di samping Dian sekarang. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Dian. Hari ini sebagai moderator, ya. Jadi, kalau untuk yang belum tahu Eri Project itu apa, boleh ini di subscribe dulu channel YouTube-nya Eri Project, kemudian di follow dulu IG Eri Project-nya, terus ada Facebook-nya juga. Yang belum tahu Eri Project itu apa, boleh dilihat lagi di episode sebelumnya. Di sana jelasin Eri Project itu apa. Nah, kalau untuk kali ini kita mau bahas tentang asam folat pada kehamilan. Nah, jadi untuk para moms and dad, calon mom, calon dad, boleh disimak ya. Apa itu asam folat dan manfaatnya apa. Nah, kali ini narasumbernya itu the one and only Ana Nisa. Boleh diperkenalkan, Ana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Moms yang ada di rumah. Jadi perkenalkan, nama saya Ananisa Ulaziza. Saya nutrisionis di salah satu puskesmas di Kabupaten Tangerang. Salam kenal semua. Itu aja nih. Oke. Jadi di episode-episode sebelumnya juga sudah dijelaskan banyak materi tentang gizi, ada tentang MPASI, ada vitamin A, terus juga ada omega 3. Nah, untuk yang belum nonton episode sebelumnya, boleh dilihat di YouTube-nya Eri Project. Sekarang kita mulai aja ya, Mam ya, tentang asam folatnya. Oke, anak. Ya. Apa nih Bu Dian? Ibu Ana, oke Ibu Ana. Jadi Ibu lah kakak aja kalian. Kakak oke, boleh. Mungkin kalau misalnya yang udah senior boleh panggil adik juga ya. Ngomongin tentang asam folat ya. Ibu anak, kakak anak. Mungkin sebelumnya mau nanya dulu. Gabung sama Eri Project sejak tahun berapa? Jadi ikut Eri Project itu tahun 2017. Waktu itu masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Nah, tertarik banget waktu itu ikut Eri Project karena kan nambah pengalaman juga. Terus kayak langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke masyarakat, mau tahu waktu itu tentang MPASI lokal ya gitu. Jadi bergabung di Eri Project di pas penelitian MPASI ya. Iya, Tapi bareng nih kita masuk ke Eri Project bareng tahun 2017 di penelitian tentang MPASI lokal. Tangerang ya. Di Kabupaten Tangerang. Nah, itu yang tentang MPASI juga dibahas di episode pertamanya Eri Project ya. Di episode pertamanya Eri Project ada di YouTube-nya. Jangan lupa ditonton. Oke, kita langsung aja ya. Mams, mamis, papis di rumah. Jadi anak, apa sih sebenarnya asam folat itu? Asam folat itu mungkin masih banyak yang belum ini ya. Mungkin kalau belum familiar, tapi kalau udah jadi ibu hamil biasanya udah tahu nih karena mungkin udah dapat informasi dari petugas kesehatan, dari bidan-bidannya, dari perawat atau dokternya, biasanya udah tahu asam folat itu apa karena ini penting, suplemen yang penting, vitamin untuk ibu hamil gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang awam mungkin apa sih asam folat itu? Iya benar. Ya kan ya, taunya asam lambung ya. Padahal ini bukan, beda lagi ya, bukan asam lambung. Nah, asam folat ini salah satu vitamin yang bagian dari vitamin B gitu. Nah, dia itu larut air. Biasanya ada di banyak makanan, di sayuran hijau. Oke. Terus kenapa sih asam folat itu menjadi salah satu zat gizi yang penting buat ibu hamil? Kenapa asam folat gitu? Seberapa pentingnya asam folat buat ibu hamil? Jadi kalau ngomongin ibu hamil ya, ibu hamil kan suka dibilang nih berbadan dua gitu ya. Berbadan dua otomatis segala kebutuhannya itu menjadi dua gitu. Jadi dia kebutuhannya lebih dari
wanita atau ibu sebelum hamil gitu ya. Jadi ada zat gizi mikro dan zat gizi makronya ini. Nah, salah satu zat gizi mikronya ini adalah asam folat. Selain zat gizi makro yang penting untuk untuk ibu hamil, nah penambahan zat gizi mikro juga penting untuk ibu hamil gitu. Nah, pentingnya apa sih? Otomatis karena ibu hamil nih bagusnya adalah untuk janinnya ibu hamil gitu. Jadi asam folat jadi sebenarnya masih banyak kali, cuman kali ini kita bahas asam folat. Jadi ini zat gizi, salah satu zat gizi mikronya yang penting buat ibu hamil, di samping zat gizi makro tadi ya. Iya. Terus berapa banyak kebutuhan asam folatnya yang harus dipenuhi selama kehamilan? Jumlahnya adalah, jadi kalau kita nih misalkan aku sama Dian kan kita belum menikah nih, kita belum jadi belum menikah ya, promosi nih. Kita kan belum menikah, tapi kita merencanakan ingin menikah dan otomatis ingin menjadi ibu. Nah, itu kebutuhannya adalah 5 sampai 10 miligram gitu. Tapi untuk ibu, untuk kalau misalkan udah udah menikah dan mau menjadi ibu gitu, merencanakan, nah itu 400 mikrogram sama dengan 0,4 miligram. Nah, kalau untuk ibu hamil sendiri itu membutuhkan 600, minimal ya 600 mikrogram atau 0,6 miligram. Gitu. Jadi, itu untuk ibu hamil atau tambahan dari yang tadi sebelum kita hamil? Jadi itu untuk ibu hamilnya. Ya udah sekitar 0,0. Iya, 0,06. Iya, miligram ya. Miligram. Oke, mungkin kalau misalnya buat orang yang belum terlalu familiar sama asam folat ya atau zat gizi lain, mungkin agak susah ya mengukur miligram-miligramnya gitu. Iya. Biasanya kalau ibu hamil ada kan ya dikasih suplemen gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita konsumsi asam folat, itu manfaatnya buat apa? Sebenarnya berfungsi untuk apa di tubuh kita? Iya. Jadi apa sih manfaatnya asam folat? Kan mungkin kalau misalkan di awam-awam itu kan jarang ya, maksudnya vitamin asam folat ini, tapi untuk ibu hamil ini penting banget gitu. Jadi asam folat ini kalau kekurangan itu bisa kita sebut dengan anemia. Nah, anemia itu kekurangan salah satu zat gizi gitu ya, salah satunya asam folat, bisa besi gitu. Nah, vitamin C. Jadi ini berhubungan nih, Budian. Jadi berhubungan antara untuk membentuk hemoglobin itu dibutuhkan tadi protein, Fe gitu ya, atau besi, atau asam folat dan vitamin C. Nah, itu penting banget untuk hemoglobin tadi, Hb tadi. Nah, bisa dicek dengan cara pengecekan Hb itu. Gitu ya. Untuk janinnya adalah kenapa penting banget nih si asam folat itu. Kalau untuk ibu hamil, kalau kekurangan asam folat ini bisa menyebabkan lahirnya prematur bayinya, bisa prematur, bisa BBLR, ataupun ibu hamil bisa mengalami preeklamsi. Bahkan ibu hamil bisa melahirkan bayi yang cacat gitu kalau itu jangka panjang ya, kalau misalkan emang sangat kekurangan gitu asam folat dan vitamin lainnya. Oke, jadi manfaat asam folat itu banyak, tapi bukan berarti kayak kita kan bahasnya sekarang asam folatnya. Tetap aja semuanya juga harus seimbang dengan tadi yang dijelaskan, ada protein dan besinya juga ya. Yeah. Karena tadi katanya dampaknya adalah anemia gitu. Kalau selain itu tadi udah jelasin juga ya, preeklamsi, terus gitu. Bayi yang BBLR juga gitu. Selain itu ada lagi nggak kalau misalnya buat dampak bayinya, pertumbuhannya atau gimana? Sebenarnya kalau ke jangka panjangnya kalau udah ngomong masalah anemia gitu ya, jadi kan tadi pembentukan hemoglobin itu perlu ada beberapa zat gizi yang membantu gitu ya. Salah satunya kan tadi besi, asam folat dan teman-temannya gitu. Nah, kalau misalkan kekurangan sampai benar-benar kekurangan, itu akan mengalami sampai kematian gitu, Mam. Jadi penting banget nih gitu untuk menjaga janinnya. Jadi kita harus juga menjaga asupan makannya dan juga suplemennya gitu yang diberikan biasa di
oleh tenaga kesehatan atau di tempat biasa pelayanan kesehatan. Oke, terus kalau misalnya di negara kita nih ya, di Indonesia itu kasus kekurangan asam folat itu banyak nggak? Terus kalau misalnya banyak gitu ya, otomatis kan ada programnya ya, yang udah dilakukan di puskesmas tuh program untuk biar ibu hamil tidak kekurangan asam folat tuh apa aja? Tuh ada nggak? Ini ya masalah banyak yang atau enggak. Jadi di negara berkembang, khususnya di negara kita di Indonesia ini, menurut Riskesdas tahun 2013 itu ada 37% ibu hamil nih dari ibu hamil yang mengalami anemia itu gitu. Nah, masih banyak ya. Iya, sedangkan pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan yaitu 48,9%. Nah, sedangkan kan pemerintah ini udah merancang sedemikian rupa dan menyusun segala program-program untuk sangat menekan angka kematian ibu gitu. Makanya itu si anemia asam folat, anemia zat besi gitu ya, sangat menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kematian ibu dan anak gitu. Makanya ada programnya. Nah, programnya ini, untuk programnya udah banyak nih ya di fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas, karena kita kerja di puskesmas, jadi kita tahu banget nih masalah program ini. Iya, kita nih ya Bu ya. Perkenalkan di petugas gizi puskesmas juga. Jadi gitu, ada programnya ini adalah pemberian tablet tambah darah, minimal itu 90 tablet. Itu biasanya diberikan pada ibu hamil itu pada trimester pertama, tapi sampai ketiga gitu ya. Sampai ketiga kalau misalkan ibu hamil emang mengalami anemia, tapi kalau misalkan enggak ibu hamilnya itu minimal 1 hari 1 tablet. Nah, kandungannya seberapa sih 1 tablet itu ya? Untuk yang di puskesmas yang biasa diberikan oleh pemerintah dan gratis itu adalah kalau zat besinya itu 60 mg, dan untuk asam folatnya ini udah komplit banget nih, ada zat besi dan juga ada asam folatnya. Asam folatnya itu 0,025 mikrogram gitu. Nah, jadi udah pas banget nih. Sedangkan tadi berhubungan sama kebutuhan ibu hamil ya. Kebutuhan ibu hamilnya itu adalah 600 mikrogram atau 0,06 miligram. Nah, berarti kan kurang kurang banget ya dari yang pemerintah juga untuk asam folatnya. Gitu. Jadi ibu hamil harus tetap makan makanan yang mengandung asam folat, harus diet tinggi asam folat gitu. Jadi jangan cuma dari suplemen aja mentang-mentang udah minum yang dikasih pemerintah, jadi lalai sama makanan, mengabaikan. Jadinya tetap masih mengalami defisiensi, akhirnya mengalami anemia gitu. Oke, jadi karena saya juga di puskesmas ya, maaf. Sering-sering. Jadi emang dalam 1 tablet itu udah ada asam folat dan besinya gitu ya. Jadi tidak ibu hamil itu tidak minum 1 asam folat, 1 tambah darah. Jadi emang sudah dirancang sama pemerintah gitu 1 tablet tapi pemenuhannya udah cukup. Nah, tapi udah dijelasin ya tadi ya, jangan mentang-mentang sudah diberikan tablet tambah darahnya itu yang lengkap, tapi kita tidak memaksimalkannya dengan asupan makanan yang cukup gitu ya. Terus kalau misalnya di puskesmasnya Kak Anna ini masih ada nggak kasusnya yang kekurangan asam folat gitu, masih ada nggak? Kalau dibilang masih ada tentunya ya, karena masih banyak faktor lah yang menyebabkan ibu hamil itu anemia selain dari makanan doang ya. Jadi masih ada, selalu dalam sebulan bisa ditemukan 5 gitu kasus yang anemia. Cuman ya kita petugas kesehatan mencoba untuk selalu gitu sebenarnya mencegah juga sih gitu, mencegah biar nantinya nggak ada lagi kita temukan, ya mudah-mudahan aja nggak ditemukan lagi ya anemia ini. Makanya ada program pemberian tablet tambah darah pada remaja, jadi kita untuk mencegah
nantinya dia mempersiapkan untuk hamil dan menjadi ibu hamil itu tidak anemia gitu. Makanya ada juga gitu program pemberian tablet tambal darah pada remaja. Oke, jadi siklusnya gitu Moms. Kayak kan kalau masalah gizi itu terjadinya berkepanjangan ya, tidak instan. Jadi ditanggulanginya sejak remaja itu sudah dikasih tablet tambal darah untuk mencegah gitu. Jadi kemungkinan ya kalau misalnya ibu hamil yang anemia, kemungkinan pas remaja juga dia anemia kan ya. Anemia, tidak pola makannya tidak baik gitu ya. Dan tidak patuh minum tablet tambah darahnya. Ya, jadi dikasih tablet tambah darahnya per berapa kali untuk remaja? Untuk remaja itu jadi dalam 1 minggu itu sekali. 1 minggu minum sekali ya. Jadi nanti kalau misalnya ada adik-adik semua yang lagi nonton sekarang minum tablet tambah darah nggak masalah ya, seminggu sekali. Kalau misalnya sesuai dosis yang dianjurkan oleh apalagi kalau lagi menstruasi. Jadi untuk mencegah ya. Jadi minum tambah darah itu bukan sudah terlanjur kena anemia, tapi untuk mencegah terjadinya anemia saat remaja dan saat kehamilan juga itu penting gitu. Oke. Terus kalau dari makanan ya, selain dari suplemen yang kita minum, tentu saja kita harus memenuhinya dari makanan. Apa aja makanannya yang mengandung asam folat? Makanan yang mengandung asam folat nih, sesuai dengan namanya nih folat. Folat itu berasal dari bahasa Latin yang artinya daun. Nah, daun. Jadi kita itu makan makanan yang ingin gitu, misalkan mau diet tinggi asam folat untuk ibu hamil bisa nih gitu, banyakin makan makanan yang daun berwarna hijau gitu, sayur-sayuran ya otomatis, contohnya bayam kayak gitu. Terus apa lagi, brokoli gitu ya, yang hijaunya hijau tua gitu. Kalau misalkan hijau muda misalnya kayak timun itu nggak ada ya Mams. Timun nggak ada. Mungkin di daging-dagingan juga ada ya. Iya, daging-dagingan juga boleh. Proteinnya juga kan bagus untuk ibu hamil. Terus apa namanya, proses pemasakan namanya kan kalau misalnya kita nih ya udah dikasih tahu dari makanan ada asam folatnya gitu kan. Terus ada misalnya mungkin yang lagi nonton juga ada ya yang kasusnya sama, sebisa mungkin nggak mau konsumsi suplemen atau pengen alami aja deh gue dari sayur atau dari daging-dagingan. Nah, cara pengolahannya agar si asam folat itu tidak hilang sebaiknya seperti apa? Jadi kan sayang gitu ya kalau misalnya kita nggak benar pengolahannya, otomatis cuma capek konsumsi aja gitu. Gimana caranya? Ya, kita sekarang membahas memasak nih ya, ibu-ibu nih udah pasti. Dan ibu-ibu dan calon ibu ya. Ya, ibu-ibu dan calon ibu nih belajar memasak yang baik dan benar untuk menjaga kualitas makanan agar tetap memiliki zat gizi gitu ya. Jadi kalau sebenarnya sih kalau untuk ibu hamil pemenuhan dari makanan itu sebenarnya masih kurang. Jadi kalau bisa tetap diminum suplemen yang diberikan oleh bidan atau dokternya gitu ya. Tapi tetap juga harus dibarengin dengan asupan asam folatnya nih. Gimana sebenarnya kandungan asam folat ini gampang nggak sih hilang? Gampang nggak sih? Maksudnya sensitif? Iya, sensitif enggak, labil enggak gitu, stabil enggak sebenarnya. Ternyata memang asam folat ini dia tuh labil gitu, Mam. Jadi nggak cuman ABG doang, vitamin juga labil gitu. Nah, sebelumnya kan udah disinggung ya kalau asam folat ini salah satu vitamin yang termasuk vitamin B kompleks yang larut air gitu. Nah, biasanya Mams nih gimana nih kalau cuci sayurannya di rumah gitu ya? Biasanya kalau aku sih pengalaman ya sebelum mengedukasi biasanya tanya umi aku dulu gitu nih, biasanya kalau cuci sayuran tuh dipotong dulu atau dicuci dulu, dipotong dulu baru dicuci, atau dicuci dulu baru dipotong. Nah, ternyata kebanyakan kesalahannya adalah dipotong dulu baru dicuci gitu. Padahal kan kata aku ya mending harusnya dicuci dulu baru dipotong. Bukan masalah ribetnya ya, salah satunya ya karena
ribet juga sebenarnya kan kalau masih diikat gitu dicuci kan bisa gitu ya, yang penting bersih aja gitu. Nah jadi kalau misalkan kita dipotong dulu baru dicuci, karena si vitamin ini larut air otomatis pasti akan ikut terus larut sama air yang dibuang gitu. Nah ini untuk cara persiapan nih, baru persiapannya aja udah hilang ya, gimana nanti pas dimasaknya gitu. Kalau dimasaknya dia itu labil juga nih sama pemanasan gitu. Sama pemanasan hilangnya bisa sampai berapa persen sih, 50 sampai 75%. Ini menurut penelitian ya, menurut penelitian yang ada itu 50 sampai 75%. Banyak banget kan Mams gitu. Jadi kalau bisa apalagi sayur-sayuran nggak usah terlalu lama dimasaknya. Terus kalau bisa ya direbus-rebus aja, apalagi kalau misalkan digoreng terus dipanggang itu sangat bisa membuat zat gizi itu hilang. Jadi sebenarnya bukan cuma asam folat aja ya, jadi ya kandungan yang ada di dalam sayuran gitu. Itu semuanya yang vitamin larut air utamanya. Kalau misalnya pencuciannya salah, masakannya salah juga semuanya akan hilang gitu. Nah terus kalau biar penyerapannya bagus, nah dibantunya biasanya dengan apa? Jadi biar penyerapannya itu lebih banyak ke tubuh gitu, jadi nggak banyak terbuang. Ya, jadi gini Mams, vitamin itu seperti yang tadi udah disinggung juga sih sebenarnya. Kita kan biar nggak anemia, HB kita maunya normal ya Mams ya. Nah, si HB ini sebenarnya bisa diproduksi dengan vitamin apa aja sih gitu. Nah tadi dia nggak bisa sendiri nih, nggak bisa single. Mereka juga nggak bisa sendirian guys ya, Mams. Butuh teman ya, butuh pasangan. Jadi pasangannya tuh apa? Kalau asam folat itu, nah tadi ya ada protein, terus ada si Fe, besi, asam folat, vitamin C. Nah vitamin C ini pasangannya si asam folat nih. Biar apa? Di dalam tubuh itu si vitamin C ini dia mencegah kerusakan si asam folat itu. Nah asam folat ini dibutuhkan juga untuk apa? Untuk membantu si Fe juga gitu. Jadi ini keterkaitan. Jadi misalnya contohnya gini, kalian misalnya atau ibu moms di rumah minum tablet tambah darah. Nah supaya penyerapannya bagus, mungkin minumnya boleh pakai jus jeruk ya. Jus jeruk jadi vitamin C. Nah terus contohnya yang tidak boleh, mungkin minumnya itu jangan pakai air teh susu ya. Jadi emang kalau misalnya, tapi sebaiknya pakai jus jeruk. Tapi kalau nggak ada jus jeruk atau air jeruk, ya pakai air putih aja gitu. Jadi tidak boleh dibarengi dengan teh. Nah, karena teh ini mengandung tanin. Tanin itu yang dapat menghambat tadi gitu. Jadi kita dia tuh antagonis lah gitu. Jadi jangan main sama dia, mainnya sama vitamin C. Iya benar. Gitu Mams. Nah, gimana? Sampai sini udah paham lu asam folat. Jadi sebenarnya bukan cuman buat ibu hamil aja sih ya, asam folat buat remaja juga penting banget. Nah, apalagi tadi maksudnya gizi itu disebutin dia tuh jangka panjang ya, nggak bisa gue anemia sekarang terus harus dibenerin sekarang gitu. Nah mencegahnya itu emang harus dari remaja gitu. Mungkin kalau misalnya kalian yang lagi menyaksikan ini boleh disampaikan atau misalnya boleh diajak untuk ditonton video YouTube-nya, oke? Dan juga di-subscribe juga, terus ada IG-nya dan Facebook-nya. Terus yang terakhir nih, terus kesimpulannya dari asam folat untuk ibu hamil ini? Kesimpulannya adalah intinya penting ya Mams menjaga asupan makanan saat hamil gitu. Jadi karena kita sekarang bahasnya spesifik mengenai asam folat, tapi pesan saya nih harus tetap jaga makanan yang lain juga. Jadi Mams itu harus banyak makan yang gizi seimbang gitu. Jadi bukan cuman yang tadi ya, jadi di gizi seimbang ini kan sudah sangat informatif gitu mengenai si zat gizinya gitu, karena di
gizi seimbang itu kan harus makan makanan yang beragam. Nah, otomatis kita makan makanan yang beragam itu termasuk sayuran yang berwarna hijau gitu, yang asam folat gitu. Jadi Mam harus ya menjaga makannya, terus juga yang tadi ya, kalau misalkan kita pikir dampaknya gitu, kalau misalkan kekurangan itu kan sangat serem banget nih Moms, apalagi untuk yang ibu hamil yang baru anak pertama gitu, pasti kan pengen yang terbaik gitu ya, pengennya lahirannya selamat gitu, jadi sehat, terus cerdas, karena kan dari dalam janin ya Mams ya harus dipenuhi kebutuhan zat gizinya biar anaknya nanti jadi generasi yang hebat, yang cerdas gitu. Oke. Gimana sampai sini? Seru nggak pembahasan kali ini? Jadi kesimpulannya yang tadi ya, jadi asam folat itu penting untuk kita yang hamil maupun tidak hamil, terus karena banyak banget manfaatnya buat tubuh. Terus bukan cuma asam folat aja, tapi harus beragam dan bermacam-macam ya. Tidak terlalu, bukan seberapa banyaknya, tapi harus seimbang semuanya zat gizinya, karena si asam folat juga nggak bisa jalan sendirian nih, ya kan ya, harus ada yang nemenin gitu kan. Jadi terus pas supaya ada temennya, nah itu makanya harus seimbang gitu kan. Terus dampaknya juga udah kita ketahui ya, tadi salah satunya ada anemia, terus kalau jangka panjangnya ya bisa menimbulkan kematian baik prematur, BBLR, bahkan preeklamsi tadi ya Mams. Kalau preeklamsi kan kita bisa aja lahirannya nanti pendarahan gitu. Nah, ciri-cirinya apa preeklamsi itu? Udem, misalnya nanti Mams ada pengalaman ada udem enggak, terus proteinuria enggak, dicek proteinnya di urin gitu ya, sama hipertensi gitu. Nah, itu salah satu tanda-tanda preeklamsi. Nah, itu bisa terjadi karena anemia tadi ya Mas gitu. Nanti pas lahirannya bisa perdarahan hebat gitu, akhirnya Mams nggak bisa lahir normal gitu. Oke, terus cara memenuhi kebutuhannya juga tadi udah kita sampaikan ya. Cara pengolahannya juga yang baik, yang benar kayak gimana, terus cara minum suplemennya kayak gimana. Jadi ini kalau misalnya kalian yang lagi nonton live sekarang atau misalnya mau nonton nanti, bukan cuma untuk ibu hamil ya, boleh dicegah sejak remaja atau misalnya mempersiapkan kehamilan, boleh diminum suplemen asam folatnya ya, atau sekarang tetap jaga makan gizi sih Mbak. Dan sekarang saya rata-rata udah satu sama tambah darah ya. Iya. Rata-rata udah satu sama tambah darah. Jadi kandungannya itu tadi ada besinya, terus ada proteinnya, ada asam folatnya. Jadi kalian sekali minum itu udah mendapatkan beberapa manfaat. Tapi jangan lupa juga pemenuhan dari kebutuhan zat gizi lainnya dari makanannya juga ya. Jadi apalagi lagi sekarang ya lagi banyak banyak lagi pandemi ini ya, banyak virus ya kan. Nah, jadi si vitamin C juga ya berperan. Iya, biar imunitas juga meningkat gitu. Dan yang paling penting jangan stres ya. Terus gizi seimbang. Protokol kesehatan juga jangan lupa diterapkan. Kalau bisa ya di rumah aja kayak gitu. Ini boleh gantian gak nih nanya nih? Capek ditanya mulu. Nanya apa nih? Oh, udah habis waktunya ya kan ya? Dikit lagi, satu aja. Kisi-kisinya nih buat bulan depan apa ya? Bocoran deh dikit gitu. Materinya apa nanti gitu. Mungkin yang nonton sekarang kan bisa request ini ya, bisa request juga. Mungkin kalian bisa komen pengen bahas tentang apa ya. Nah, project ini kebetulan fokusnya emang ke ibu dan anak. Ya. Atau misalnya moms yang di rumah atau calon ibu, atau misalnya punya ibu ya. Maksudnya kayak wah seru banget nih tentang gizi, tapi kita bahasnya kan santai ya, nggak berat gitu. Jadi mungkin minggu depan atau topik selanjutnya boleh request maunya tentang apa, masalah gizi ya, tapi ibu dan anak. Mungkin nanti boleh di komen di bawah ya, di bawah YouTube, channel YouTube-nya Eri Project. Jangan lupa juga di
subscribe channelnya ya, Eri Project. Di Facebooknya juga ada Eri Project, di Instagramnya juga ada Eri Project. Nanti pokoknya bakalan banyak topik-topik yang menarik nih tentang kesehatan ibu dan anak. Mungkin juga nanti kita akan ini ya collab sama yang lainnya biar lebih menarik gitu kan. Jadi kita kupas tuntas masalah gizi di sini, oke? Ya. Mungkin itu aja dari kami ya tentang dari anak ya. Semoga bermanfaat, semoga informatif buat teman-teman, bisa diaplikasikan di rumahnya, bisa disebarluaskan informasinya sama masyarakat, tetangga, saudara, atau sama pasangan kalian gitu. Ya, jadi kita ini live-nya sebulan sekali ya. Jadi kalau misalnya mau ada yang request tentang apa, nanti bulan depan insya Allah ya dikabulin. Mungkin untuk asam folat kali ini sampai di sini aja. Kita ketemu lagi bulan depan bahas tentang materi lain. Gimana kesan-pesannya jadi pemateri di sini? Seru. Pesan untuk ibu hamilnya? Karena kan pesan ibu hamilnya jaga kesehatan, tetap makan seimbang, jangan stres, ikuti protokol kesehatan, terus patuhi semua anjuran petugas kesehatannya, dokternya atau bidannya, biar janinnya sehat, ibunya sehat, semua selamat. Iya, terus periksa untuk ibu di puskesmas tetap ya. Misalnya buka nggak tutup itu selama pandemi. Asal dipatuhi aja. Enggak, maksudnya jangan sampai nih takutnya ada di rumah nih ya, ibu hamil lagi nonton takut datang ke fasilitas kesehatan karena lagi ada pandemi. Jadi mereka lebih diam aja di rumah nggak beriksa. Padahal kan minimal pemeriksaan ibu hamil adalah 4 kali selama kehamilan. Jangan lupa. Mungkin sampai sini aja ya, kita kebanyakan ngomongnya ya karena udah enjoy nih. Kita kan oke Mas, dan kalian semua dimanapun berada. Mungkin ada yang lagi nonton ini lagi di perjalanan atau lagi rebahan ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton pada hari ini. Salam sehat buat semuanya. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.